Baik, selamat malam teman-teman Li Feng Shui dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kondisi situasi kira-kira di tahun 2017 yang dikenal dengan tahun ayam api. Jadi unsur dari tahun berikutnya ini adalah unsur api. Sebelum saya mulai, saya harapkan teman-teman Li Feng Shui, apakah suara saya sudah jelas? Apakah gambarnya juga clear? Tolong like dan love-nya. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang saya bahas malam ini setidaknya bisa memberikan manfaat bagi kita semua, sebagai gambaran dan sebagai satu pedoman. Setidaknya di tahun yang akan datang ini, bagaimana kita harus mengantisipasi. Tentu saja dalam hal ini yang saya sampaikan adalah garis besarnya. Kalau ingin mengetahui secara detail dari masing-masing orang, mungkin bisa menghubungi tim kami di inbox kami, di fanpage kami di Facebook Li Feng Shui atau website Li Feng Shui. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Baik, secara umum di tahun ayam api ini memberikan suatu karakter bahwa tahun ayam api ini, karena unsur api yang dominan, membuat kecenderungan untuk emosional. Secara umum menyebabkan emosional agak mudah menyala, agak mudah terbakar. Nah, ini yang mempengaruhi secara umum bagi kita-kita semua. Lalu di dalam rumah tangga juga ada unsur-unsur negatif, yaitu kecenderungan adanya gangguan-gangguan dalam rumah tangga. Ya, jadi kita harus lebih hati-hati melihat tahun ke depan ini. Perselingkuhan atau permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga akan cenderung mudah terjadi. Masalah-masalah lainnya adalah yang berhubungan dengan alam, karena unsur api ini menyebabkan juga gejolak-gejolak alam. Jadi diperkirakan di tahun ayam api ini bencana alam akan terjadi, akan lebih sering terjadi. Juga masalah perkara-perkara di pengadilan. Nah, bagi kita semua tentu bisa mengantisipasi agar di tahun depan ini harus lebih bersabar, harus bisa menjaga emosinya, hindari masalah-masalah, jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu, masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sisi positif dari tahun ayam api ini, bagi orang-orang yang tahun kemarin dalam perjalanan siklus nasibnya mengalami perputaran paling bawah atau titik nadir terbawah, maka di tahun ayam api ini ada angin yang bagus untuk mulai menanjak. Nah, perubahan yang positif ini mulai menggeser dari posisi titik nadir terbawah, akan menemukan jalan keluar, akan menemukan penolong, akan merubah secara perlahan menuju ke arah yang baik. Di tahun ayam api ini juga banyak yang bertanya-tanya, arah yang mana yang baik, arah yang mana yang kurang baik atau tidak baik. Jadi secara umum diketahui bahwa arah yang baik adalah arah barat daya.
Jadi arah barat daya yang baik. Lalu arah yang tidak baik adalah arah timur. Arah timur yang tidak baik. Nah, itu tadi gambaran secara umum tahun ayam api ini kira-kira apa yang bakal terjadi. Nah, sekarang saya akan membahas untuk masing-masing show. Ada 12 yang masing-masing show yang akan kita jalani. Kira-kira bagaimana kondisinya tiap-tiap show tersebut. Saya mulai dari show ayam, ya. Saya mulai dari show ayam karena tahun ini tahun ayam api. Saya juga mulai dari show ayam. Nah, bagi orang-orang yang show-nya show ayam, tahun ini merupakan tahun yang kurang baik karena bersangkutan langsung, ya, merupakan tahun yang ciong, yang kurang baik. Nah, kurang baiknya di mana? Kurang baiknya tentu saja satu berhubungan dengan ciong kepada tahun yang bersangkutan, ya. Lalu masalah-masalah yang muncul ini ada positifnya karena orang-orang yang show ayam ini umumnya orangnya cerdik, umumnya orangnya ulet. Jadi dalam hal mencari peluang, maka kecerdikan dan keuletan ini yang akan menolong kondisi Anda di tahun ini. Nah, itu secara umum kondisi untuk show ayam. Lalu yang saya bahas adalah kondisi umum, kondisi percintaan atau asmara rumah tangganya, lalu kondisi pekerjaannya atau karirnya, dan kondisi kesehatan. 4 poin ini yang akan saya bahas pada masing-masing show, ya. Nah, coba teman-teman yang show ayam, silakan di absen dulu, ya. Silakan di absen dulu yang show ayam. Oke. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, tahun ini tahun yang kurang baik, mengandalkan keuletan dan kecerdikan Anda untuk mengolah peluang yang ada. Asmara dan rumah tangga juga harus diperhatikan. Hati-hati dan bijaksana dalam menghadapi gangguan-gangguan yang muncul. Hati-hati gangguan dari orang ketiga, ya. Jadi yang saya maksud percintaan atau asmara dan rumah tangga itu ada 2. Yang masih single, yang belum berumah tangga, dan yang sudah berumah tangga. Nah, ini harus diperhatikan adanya orang ketiga, adanya gangguan-gangguan. Ini perlu dicermati dengan lebih bijaksana. Pekerjaan dan karir, saya sarankan lebih baik mempertahankan yang sudah ada, ya. Pertahankan apa-apa yang sudah ada. Jangan terlalu ambisi untuk ekspansi. Jangan ambisi untuk ekspansi, utamakan komunikasi. Utamakan komunikasi dan hindari masalah-masalah hukum. Kesehatan. Kesehatan secara umum baik. Tapi gangguan-gangguan kecil sampai sedang tentu saja kita harus jaga. Khususnya adalah yang berhubungan dengan darah dan berhubungan dengan levernya. Nah, 2 hal ini yang perlu diperhatikan dengan lebih cermat. Nah, itu tadi secara umum bagi yang show ayam, ya. Oke. Baik, berikutnya sekarang kita memasuki yang show anjing. Ya, siapa yang show anjing? Silakan absen. Ya, show anjing sekarang. Bagi yang show anjing ini, tahun ini merupakan tahun yang penuh harapan, ya, tahun yang baik. Hanya saja yang dibutuhkan adalah kedewasaan dan pengalaman Anda. Pola pikir yang dewasa dan pengalaman selama ini yang menentukan seberapa jauh Anda bisa memaksimalkan tahun yang baik ini. Setiap kesempatan tentu saja bisa
gunakan sebaik mungkin. Tapi harus diingat, jangan meremehkan orang lain, karena orang-orang dengan sio anjing ini kecenderungannya adalah agak percaya dirinya berlebihan. Maka sebaiknya jangan meremehkan orang lain, tetaplah merendah. Itu kondisi secara umum bagi yang sio anjing. Asmara dan rumah tangga akan ada keributan, akan ada masalah. Maka jagalah ketentraman, jagalah hubungannya, ya. Lalu perlu untuk saling menguatkan. Saling menguatkan berarti hubungan antara suami istri atau antara pacarnya harus ada saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling pengertian. Karena mudah terjadi keributan. Pekerjaan dan karir dapat akan cukup baik, hasil yang didapat akan cukup baik. Maka saya harapkan semangatnya jangan kendor, tetap semangat. Kepercayaan yang selama ini bisa didapatkan akan didapatkan di tahun ini. Saingan tidak terlalu mengancam. Jadi apabila ada persaingan bisnis, persaingan dalam perebutan jabatan, tidak akan mengancam. Kesehatannya, masalah kesehatan di sini yang perlu diperhatikan adalah apabila tahun ini ada rencana bepergian jarak jauh, maka ini harus diperhatikan, harus dipersiapkan dengan baik, harus dijaga. Hati-hati, masalah yang dominan adalah masalah tulang dan otot, juga masalah pernapasannya, ya, saluran pernapasan. Nah, itu tadi bagi teman-teman yang sio anjing. Berikutnya, ini saya akan membahas satu demi satu secara garis besar. Sekali lagi secara garis besarnya, bagi teman-teman Li Feng Shui yang membutuhkan penjelasan lebih detail tentang jalan hidupnya pada tahun depan ini, bisa menghubungi kami melalui inbox. Kami akan memberikan pelayanan terbaik yang bisa kita berikan bagi orang-orang dengan sio babi, ya. Tahun depan ini, tahun 2017 ini merupakan tahun yang perlu kesabaran dan perlu ketekunan. Jangan gegabah, jangan terburu-buru. Bintang terang belum sepenuhnya bersinar. Namun rintangan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Kenapa? Karena lingkungan mendukung Anda. Jadi lingkungan Anda cukup mendukung. Di tahun depan ini meskipun bintangnya belum terlalu bersinar, tapi kesempatan untuk maju ada. Asmara dan rumah tangga sedang tumbuh. Jadi bagi yang mempunyai hubungan dengan seseorang, tahun ini, tahun ayam api ini akan tumbuh dengan lebih baik. Rumah tangga tidak banyak masalah. Jadi rumah tangganya cukup aman, cukup tentram, tidak banyak gejolak. Jangan mengambil keputusan yang drastis. Maksudnya, mungkin di dalam hubungan atau di dalam rumah tangga ada masalah-masalah yang perlu diambil. Saya mengingatkan jangan mengambil keputusan yang drastis. Harus dipertimbangkan, harus dibicarakan dengan baik. Pekerjaan dan karir. Tahun ini, tahun 2017, tahun ayam api ini merupakan tahun yang penuh kejutan. Ya, penuh kejutan. Harus tenang dan cermat. Harapan sukses sangat ada. Harapan sukses ini ada, harus dikelola dengan baik. Kesehatan. Kesehatan, jangan malas berolahraga. Hindari minuman keras. Hindari minuman keras. Dominan
gangguan pencernaan, pikiran yang berlebihan, beban pikiran, dan masalah peredaran darah. Ya. Nah, ini tentang shio babi. Oke ya, baik. Sekarang saya akan berlanjut kepada shio tikus. Ya, siapa yang shio tikus? Absen? Baik. Nah, tahun ini merupakan tahun yang kurang baik bagi teman-teman yang shio tikus. Ya, meskipun merasa mampu mengatasi masalah, tapi sebaiknya utamakan kestabilan dan harmoni dan keseimbangan. Ya, kadang-kadang kita merasa mampu mengatasi, tapi tahun ini, tahun 2017 ini diharapkan jaga keseimbangannya, jaga harmoninya. Suara hati perlu diperhatikan. Orang-orang yang shio tikus ini cenderung cerdik, bekerja lebih cepat, tapi seringkali tidak memperhatikan suara hati, suara batin yang muncul. Jadi itu harus lebih diperhatikan. Nasihat dari orang lain perlu dipertimbangkan. Ya, nasihat dari teman dekat, nasihat dari orang dekat perlu dipertimbangkan. Asmara dan rumah tangga akan berkembang. Bagi yang mengadakan hubungan, itu akan berkembang dengan baik. Rumah tangganya baik-baik saja. Gelombang kecil jangan sampai menjadi gelombang yang besar. Jadi saya mengharapkan, mengingatkan, ada masalah-masalah kecil cepat diselesaikan, jangan dibiarkan sampai menjadi justru lebih besar. Masalah pekerjaan dan karir, kalaupun ada kesempatan, itu pun hanya adanya support dari pihak lain. Jadi kalau tahun ini ada kesempatan yang baik, itu karena adanya support dari pihak lain. Nah, kesempatan yang sangat sedikit ini sebaiknya bisa dipergunakan dengan bijaksana. Kesempatan atasan jangan disalahartikan. Jadi bagi yang bekerja, bagi yang berkarir di tempat orang lain, mungkin atasannya memberi satu kesempatan atau satu kepercayaan, jangan disalahartikan. Ya, jangan disalahartikan. Kesehatan, masalah kesehatan cukup baik, hanya banyak khawatir, perasaannya banyak khawatir, pikirannya banyak khawatir, dominan susah tidur, dan jaga masalah jantung. Ya, susah tidur dan jaga masalah jantung. Nah, itu untuk teman-teman yang shio tikus. Ya, baik. Lanjut. Sekarang bagi teman-teman yang shio kerbau, ya, yang kerbau. Nah, untuk teman-teman yang shio kerbau, tahun ini meskipun hambatannya ada, tapi bisa diatasi. Ya, tidak seperti tahun kemarin, tapi tahun ini hambatan yang muncul bisa diatasi. Lingkungan memang masih kurang mendukung Anda. Lingkungan kurang mendukung Anda. Itulah sebabnya perlu penataan ulang. Ya, perlu perhitungan ulang. Ada kesempatan khususnya di pertengahan tahun. Ada kesempatan khususnya di pertengahan tahun. Asmara dan rumah tangga. Rumah tangga penuh ekspresi, cukup harmonis, tapi luka lama kembali muncul. Ya, jangan sampai luka lama kembali muncul. Pekerjaan dan karir. Bekerjalah sesuai garis yang sudah ditentukan. Jangan melakukan hal-hal yang menyimpang. Kesempatan berkembang cenderung mendatar. Adanya kesempatan untuk maju cenderung di lewat pertengahan tahun atau di akhir tahun depan. Ya, di akhir tahun depan. Kesehatan cukup stabil. Hati-hati salah makan, gangguan pencernaan, dan
masalah syaraf, ya, gangguan-gangguan pencernaan dan masalah-masalah syaraf. Nah, itu tadi untuk teman-teman yang sionya kerbau, ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah untuk teman-teman yang sionya macan atau harimau, ya. Saya kira siapa dulu yang sio harimau kita absen, ya. Sio macan kita absen, ya. Bagi teman-teman yang sio macan, tahun ini seperti digambarkan menemukan sumber makanan baru. Menemukan sumber makanan baru. Namun harus waspada terhadap para pesaing. Bintang sedang baik. Orang kepercayaan harus dijaga. Nah, itu kondisi umum untuk yang sio macan, ya. Bintangnya sedang baik, tapi orang-orang kepercayaannya harus dijaga dengan baik, ya, dijaga dengan baik. Akan menemukan sumber makanan baru, namun pesaing harus diperhatikan, waspada. Asmara dan rumah tangga, hubungan kurang bisa dekat. Hubungan kurang bisa dekat. Jangan terlalu cepat. Jangan terlalu komunikasi harus dijaga, ya. Jadi untuk teman-teman yang sio macan, hubungan kurang bisa dekat, asmaranya jangan terlalu cepat percaya, komunikasinya harus dijaga. Pekerjaan dan karir, perlu seseorang untuk memberikan dorongan. Perlu seseorang untuk memberikan dorongan dan bantuan. Kesempatan sudah di depan mata, di awal tahun akan muncul, dan di awal tahun akan baik. Kesehatan, hati-hati terhadap benda tajam. Gangguan masalah penglihatan, juga masalah levernya harus dijaga. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang sio macan, ya. Teman-teman yang sio macan harus diperhatikan. Selanjutnya adalah sio kelinci. Sio kelinci. Nah, tahun yang mendatang ini bagi orang-orang dengan sio kelinci merupakan tahun yang penuh kerumitan. Masalah-masalah akan muncul, maka hati-hati membawa diri agar bisa melewati masalah-masalahnya dengan tenang, dengan lancar, ya. Jaga bawa diri dengan baik. Khususnya rintangan ini akan muncul di awal tahun. Di awal tahun sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya, sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain, khususnya di awal tahun. Di pertengahan tahun akan cenderung membaik sampai akhir tahun. Asmara dan rumah tangga, ada gejolak batin. Ada gejolak batin, sering bertengkar, agak menggebu-gebu. Jadi hatinya agak menggebu-gebu. Maka harus dilihat dulu kondisi sesungguhnya bagaimana, baru mengambil keputusan. Itu akan lebih baik. Pekerjaan dan karir terasa berat, ya, terasa berat. Rencana dan kenyataan berbeda. Rencana dan kenyataan berbeda. Kalaupun ada perkembangan, juga cenderung lambat, cenderung mendatar. Itu untuk pekerjaan dan karir. Lebih baik mempertahankan yang sudah ada. Kesehatan biasa saja. Kesehatan tidak banyak masalah. Yang harus diperhatikan dominan adalah masalah persendian dan masalah darah, ya. Masalah persendian dan masalah darah. Nah, itu untuk teman-teman yang sio kelinci, ya. Baik, lanjut sekarang. Nah, ini merupakan sio yang orang suka nih, sio naga. Bagi teman-teman yang sio naga, absen dulu.
tahun ayam api ini, yang Shio Naga, merupakan tahun yang murah rezeki. Ya, yang murah rezeki. Hambatan adanya pada diri sendiri. Jadi lingkungan semua menunjang, hambatan hanya ada pada diri sendiri. Maka perluas pandangan, jangan terlalu egois. Ya, jangan terlalu egois. Perlu perjalanan jauh untuk merubah kondisi. Perlu perjalanan jauh untuk merubah kondisi. Kesempatan akan datang. Kesempatan akan datang dan kesempatan akan banyak. Asmara dan rumah tangga terlalu santai. Jadi ini berarti kita mungkin agak terlalu cuek pada kondisi lingkungan atau kondisi pasangan kita. Kita agak santai, agak ceroboh, kurang memperhatikan. Maka butuh satu perhatian, butuh tanggung jawab yang lebih. Ini kecenderungannya. Maka diharapkan bisa lebih memperhatikan, bisa lebih tanggung jawab agar hubungan tidak menjadi renggang. Pekerjaan dan karir akan ada kesempatan yang ditawarkan. Akan ada kesempatan yang ditawarkan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Harus fokus pada kelebihan diri sendiri. Harus fokus pada kelebihan diri sendiri. Ya. Kesehatan terlihat cukup baik. Terlihat cukup baik. Tidak banyak. Perhatikan adalah urusan hubungan dengan ginjal dan paru-paru. Nah, ini bagi teman. Saya lanjut sekarang. Untuk teman-teman dengan Shio ular, ya, teman-teman Shio ular, peruntungan akan lebih baik dari tahun lalu. Peruntungan akan lebih baik dari tahun lalu. Usaha akan mendatangkan hasil, namun harus bisa membatasi diri. Harus bisa membatasi diri. Jangan terlalu ekspansi berlebihan. Hati-hati panah dari belakang. Jadi hati-hati terhadap pengkhianatan dari orang lain, dari bawahannya mungkin, dari teman-temannya. Ambisi harus bisa dikontrol, dikendalikan. Ambisinya dikendalikan. Lancar. Rumah tangga meskipun ada sedikit hambatan, hangatan saja. Masalah kehangatan hubungan dengan pasangannya ini perlu ditingkatkan. Secara umum, masalah rumah tangganya tidak ada masalah. Pekerjaan dan karir, sumber keuangan membaik. Sumber keuangannya membaik. Kerjasama akan ada kesempatan, akan berlanjut. Kesehatan, meskipun terlihat baik, namun jangan dipaksakan. Jangan memaksakan diri. Dominan masalah pencernaan dan sakit kepala. Ya, dominannya masalah pencernaan dan sakit kepala. Bagi teman-teman yang Shio ular, tahun depan ini jangan memforsir diri terlalu lelah, terlalu capek, supaya ini akan menjaga stamina dan Shio ular. Saya akan lanjut kepada Shio kuda, ya, Shio kuda. Nah, bagi teman-teman dengan Shio kuda, tahun ayam api ini juga merupakan tahun yang kurang baik. Jadi bintangnya sedang kurang terang. Harus lebih berhati-hati. Harus kesempatan yang sudah terlihat di depan mata, hasilnya kurang nyata. Hasilnya kurang nyata. Cara-cara harus dikaji ulang. Cara-cara yang diterapkan harus dikaji ulang. Pertengahan tahun
akan lebih baik. Pertengahan tahun akan lebih baik. Asmara dan rumah tangga masih seperti biasa, tidak banyak perubahan. Rumah tangga cukup damai. Harus ada inisiatif dari teman-teman yang Shio kuda ini. Lalu kesempatan akan membuat kebaikan. Jadi sedang membina hubungan. Tahun ayam api ini merupakan tahun yang memberikan kesempatan, yang akan memberikan kebaikan. Pekerjaan dan karir harus bekerja lebih keras dan cerdas. Harus bekerja lebih keras dan cerdas, memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi jangan terpaku pada satu titik, tapi pikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membuat Anda untuk lebih maju. Jangan monoton, jangan terus melakukan upaya tanpa ada variasi lain. Kesempatan kecil harus disayangi dan diperhatikan. Jadi kesempatan meskipun kecil, sayangi dan perhatikan. Ini akan memberikan nilai positif bagi Anda yang Shio kuda. Masalah kesehatan. Masalah kesehatan umumnya baik. Hanya hindari beban pikiran berlebih. Jaga juga dominan masalah jantung dan lever. Masalah jantung dan lever. Nah, ini untuk teman-teman yang Shio kuda. Baik ya, saya akan lanjut kepada Shio kambing. Nah, teman-teman yang Shio kambing, tahun ini, tahun ayam api ini merupakan tahun yang baik bagi teman-teman yang Shio kambing. Hanya saran saya, percepat tindakan, percepat gerakan, jangan terlalu lambat. Harus punya inisiatif untuk bergerak lebih cepat. Peringatan lainnya adalah jangan terlalu percaya pada orang lain. Jangan terlalu percaya. Pesaing bisa menjadi partner. Jadi yang kemarin-kemarin menjadi pesaing, tahun depan bisa menjadi partner Anda. Nah, itu harus bisa diperhatikan. Asmara dan rumah tangga sulit diprediksi. Maksudnya apa? Maksudnya sulit ditentukan. Anda juga mungkin sulit menentukan harus bagaimana. Masalah belum bisa selesai. Jadi dalam hal asmara dan rumah tangga, kalau masalah di tahun kemarin, maka tahun ini belum bisa selesai dengan masih menyisakan ganjalan dalam batin, ganjalan dalam hati, membutuhkan usaha dan perjuangan. Lalu hubungan batin mudah tergoda. Ya. Pekerjaan dan karir, ada kecenderungan menanjak dengan cukup baik. Ada kecenderungan bisa menanjak dengan cukup baik, namun perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Perlu gerak lebih cepat, tapi jangan sampai salah memutuskan. Masalah kesehatan, kesehatan cukup baik, secara umum cukup baik. Dominan gangguan bagi teman-teman yang Shio kambing ini, gangguannya adalah gangguan di pencernaan dan di sistem reproduksi. Sistem reproduksi ya, kandungan itu yang harus diperhatikan. Nah, ini bagi teman-teman dengan Shio kambing. Baik. Lanjut dengan yang terakhir, Shio monyet atau kera ya. Bagi teman-teman yang Shio monyet atau kera, mana jempolnya dan mana love-nya? Baik, terima kasih. Tahun ini merupakan tahun yang penuh harapan. Tahun yang penuh harapan. Pengaruh negatif di tahun lalu sudah sirna. Jadi tahun ini bintang terang bisa bersinar. Kecerdikan Anda dalam mengatasi masalah sekarang menjadi amat dominan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan Anda. Hindari cara-cara yang frontal. Jadi meskipun teman-teman yang Shio kera atau monyet ini tahun depan ini baik, tapi
hindari cara-cara yang frontal dalam mengatasi masalah. Ya, lebih baik gunakan kecerdikan Anda untuk mengatasi masalah. Asmara dan rumah tangga secara umum baik, Saat ini merupakan saat yang tepat apabila ingin menambah anggota keluarga baru atau meresmikan hubungan. Tahun ayam api ini merupakan tahun yang tepat. Pekerjaan dan karir. Ada kesempatan untuk sukses di tahun ayam api ini. Hindari perpecahan dengan rekan kerja. Harus ingat, cita-cita yang pernah dicanangkan, dukungan akan didapatkan. Kesehatan secara umum baik, namun hindari masalah-masalah yang berhubungan dengan perut dan masalah-masalah hubungan dengan persendian dan saraf. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, teman-teman Li Feng Shui semua, saya sudah membahas secara umum yang akan terjadi di tahun ayam api 2017 ini. Juga masing-masing show di tahun 2017, di tahun ayam api ini. Tentu saja yang saya sampaikan merupakan garis besarnya. Ya, garis besarnya. Kalau Anda sekalian ingin mengetahui lebih detail, lebih jelas dengan nasib masing-masing di tahun depan ini, silakan menghubungi saya, menghubungi tim saya di Li Feng Shui. Kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan dan memberikan jawaban-jawaban yang bisa memberi jalan keluar dan memberi kepuasan untuk seluruh teman-teman Li Feng Shui. Akan saya sampaikan yang saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan secara umum bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat malam, semoga sukses untuk meraih tahun 2017, tahun ayam api. Terima kasih, selamat malam.